Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena rahmatnya, karena nikmatnya kita masih bisa melaksanakan sholat subuh pada pagi hari ini. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerima ibadah yang sudah kita lakukan, dan kita juga berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus tambah semangat kita sehingga kita bisa beribadah kepadanya sampai kematian menjemput kita insyaallah. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita hadir di tahun yang baru ini, tahun 2021. Kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun yang lebih baik, yang lebih menyenangkan buat kita semua daripada tahun sebelumnya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita melangkah lebih jauh di tahun 2021 ini, kita coba review sedikit ya, seperti apa tahun 2020 yang lalu. Ya, banyak kejadian-kejadian yang membuat kita bersedih, ya, bersusah hati. Kalau dulu di masa Rasulullah SAW ada dikenal Amul Hazan atau Amul Huzni, tahun kesedihan. Ya, di mana pada tahun itu ada setidaknya dua orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW, dua-duanya wafat pada tahun yang sama. Yang pertama istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, ya, kemudian yang kedua paman beliau Abu Thalib. Ya, sekalipun jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Abu Thalib itu sampai wafatnya tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan beliau bersyahadat. Ya, kenapa kok Nabi sedih padahal pamannya kan masih kafir? Ya justru itu, ya, beliau bersedih karena orang lain yang jauh-jauh dari beliau sudah pada memeluk Islam. Nah, ini orang yang tidur satu atap dengan beliau malah belum sempat masuk Islam sudah keburu dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah hidayah. Dia hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, karena itu Allah juga mengingatkan Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun, termasuk orang yang engkau paling cintai sekalipun, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, begitu juga hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencabut hidayah dari setiap orang yang Allah kehendaki. Ya. Nah, jadi Nabi sangat bersedih pada tahun itu. Karena itu para ulama memberikan sebutan tahun itu, disebutnya dengan tahun kesedihan, Amul Huzni atau Amul Hazan. Nah, saya merasa kok mirip-mirip gitu
tahun 2020 kita juga diterpa oleh begitu banyak musibah, ya, walaupun mungkin bukan kita tapi banyak negara. Yang pertama tentunya adalah wabah COVID-19. Ya, walaupun dia dimulai tidak persis di tahun 2020, di tahun 2019, karena di negara kita itu kejadian pertama tanggal 2 Maret tahun 2020. Dia disebut 19 karena munculnya di tahun 2019 tapi di negara lain. Jadi hampir boleh dikatakan tahun 2020 itu kita dilanda oleh COVID. Nah, seperti apa di tahun 2021 nanti, wallahu a'lam. Ya, kita tentu berharap ini bisa segera selesai. Ya, dalam bulan-bulan Januari pertengahan sampai Januari akhir ini, pemerintah akan melaksanakan vaksinasi massal. Ya, terakhir Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin itu dinyatakan halal secara syariat. Tapi tinggal menunggu izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Ya, kalau BPOM mengatakan memberikan lampu hijau, maka dia bisa digunakan. Ya, walaupun juga masyarakat masih takut-takut karena hasil uji cobanya belum terpublikasi dengan jelas, gitu ya. Ya, sehingga masyarakat masih agak ragu dengan itu. Ya, mudah-mudahan nanti kita tunggu saja, dan kita berharap mudah-mudahan program vaksinasi ini bisa berhasil sehingga bisa menekan atau bahkan memutus sama sekali rantai penularan COVID-19 ini, sehingga kita bisa kembali sholat dengan barisan yang rapat, ya. Kita bisa melepas lagi masker kita biar bisa tersenyum kembali, ya kan? Sekarang antara senyum dan cemberut kan nggak ketahuan. Ya, kita juga bisa bersalam-salaman lagi, kita bisa saling berkunjung lagi, ya. Itu kan pahalanya banyak yang hilang, pahala soft rapat, ya kan? Kan nggak sempurna kan sholat kita begitu. Tapi tidak sempurna bukan kemudian berarti kita tinggalkan. Ya, kaidahnya kalau kamu tidak bisa meraih seluruhnya, jangan ditinggal seluruhnya, gitu. Ya, jadi tidak sempurna ya. Ya, jadi kontennya nggak lagi 100 gitu, mungkin cuma 90. Tapi jangan ditinggal yang 90. Atau 60 juga jangan ditinggal juga, gitu. Ditinggal malah 0. Ya. Kemudian juga senyum juga, kan senyum menghasilkan pahala. Ya. Kata Nabi kan, senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sodako. Nah, dengan bermasker ini maka kesempatan kita bersodakoh hilang. Ya, berjabat tangan juga ada pahala kan. Nabi menjelaskan, apabila bertemu dua orang muslim dia saling berjabat tangan, maka dosanya akan berguguran, ya, sepanjang tangannya itu masih berjabatan, nah, sampai lepas. Makanya Nabi kalau bersalaman dengan seseorang itu lama banget, sampai orang itu melepaskan tangannya duluan. Kalau nggak dilepas, Nabi nggak lepas, dosanya berguguran. Nah, sekarang kita salamannya kan
paling salaman orang Sunda, atau salamannya pakai tinju. Itu nggak sah. Ya, secara persahabatannya sah, tapi pahalanya nggak dapat. Ya, salaman yang Nabi contohkan itu dan digenggam tangan di orang Jawa dicekal untuk gak kencang. Ya. Dan banyak lagi peluang-peluang yang lain yang hilang karena COVID. Ya. Tapi sekali lagi inilah upaya terakhir yang bisa kita lakukan. Ya. Jadi jangan kita berpikirnya fatalistik, daripada mendingan nggak usah sama sekali, enggak juga. Ya. Atau juga ada orang yang berpikir ini kan pakai masker, sholat berjauhan begini berjarak, ini kan kreasi para ulama, ijtihad para ulama. Sedangkan hadisnya jelas nggak boleh sholat pakai masker. Hadisnya jelas sholat harus rapat. Ya, hadisnya jelas senyum, hadisnya jelas berjabat tangan. Terus kita mengikuti Nabi atau mengikuti ulama? Mana hebat Nabi sama ulama? Enggak begitu juga cara berpikir. Ya. Jadi ada syariat Islam yang berlaku dalam situasi normal. Nah, kita sholatnya rapat-rapat itu situasi normal. Kita berjabat tangan situasi normal. Lepas masker itu situasi normal. Tapi Islam bukan hanya ada pada situasi normal, Islam juga ada pada situasi yang tidak normal. Ya, nggak boleh agama tidak hadir dalam setiap situasi, dia harus hadir. Nah, situasi normal itu ada yang sudah terdefinisikan, ada yang belum terdefinisikan. Ya. Nah, yang sudah terdefinisikan misalnya apa? Dalam situasi darurat, dalam situasi perang, ya. Misalnya kita kan sering dengar, ya, dalam situasi darurat, bagi yang tadinya haram, dia jadi tidak berdosa dimakan. Saya tidak mengatakan halal, bukan. Tidak berdosa. Fala itsma alaih. Ya, itu situasi, contoh situasi tidak normal, tetap ada syariat. Kita lagi bepergian naik pesawat, nggak bisa sholat normal, berdiri, rapat-rapat, ya. Wudhunya juga tayamum, sholatnya juga duduk di kursi. Itu situasi tidak normal yang sudah terdefinisikan. Perang, itu situasi tidak normal yang sudah terdefinisikan. Dalam situasi normal tidak boleh membunuh orang. Dalam situasi perang boleh. Ya. Berbohong dalam situasi normal tidak boleh, dosa. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah marah besar kalau kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Dalam perang, Nabi yang mengatakan, innal harba khud'ah. Sesungguhnya perang itu adalah tipu menipu. Ya, boleh membunuh, boleh berbohong, apalagi boleh sombong lagi perang. Nah, itu situasi tidak normal, tapi sudah terdefinisikan. Nanti ada situasi-situasi tidak normal yang belum terdefinisikan. Disitulah ruangnya ijtihad. Ya. Nah, yang melakukan ijtihad juga bukan sembarang orang yang punya kapasitas. Dan dia juga berijtihad bukan tanpa rujukan. Ya. Nah, ini pernah dicontohkan ketika Nabi akan mengutus seorang sahabat untuk menjadi pemimpin satu daerah. Nah, kota, kalau kita kota, kabupaten atau gubernur ya, provinsi. Ditanya kepada sahabat itu,
dengan apa kamu akan menghukumi manusia? Ya, dia katakan dengan kitab Allah. Kalau kamu tidak mendapatkan dalam kitab Allah, dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu tidak mendapatkan di dalam sunnah Rasul, saya akan berijtihad. Ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menepuk pundak orang. Artinya good. Ya. Nah, di situ ketika ada hal-hal yang belum terdefinisikan, maka ada ruang ijtihad. Nah, jadi apa yang kita lakukan ini sudah benar, ini sudah atas ijtihad ulama, ya. Dan ulama itu juga orang yang mendapatkan rekomendasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan, wa innal ulama warathatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris Nabi. Jadi ketika kita mengikuti keputusan ulama, kebijakan ulama, fatwa ulama, itu artinya kita mengikuti Nabi. Jadi jangan dibentur-benturin. Mana yang lebih utama, mengikuti ulama atau mengikuti Nabi? Nanti ada lagi, mana yang lebih utama, mengikuti sahabat atau mengikuti Nabi? Enggak, mereka itu inline. Apalagi Khulafaur Rasyidin, ya, Nabi sudah memberikan rekomendasi mereka boleh membuat hukum. Ya, seperti Al-Quran yang bapak-bapak pegang baca itu kan tadinya kan bercacar, di masa Nabi belum dirangkai, belum disusun. Kalau suratnya sudah ada banyak yang hafal, tapi dalam bentuk buku itu baru terjadi di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, sholat tarawih yang kita lakukan dulu di masa Nabi tidak. Beliau sholat tarawih pernah beberapa kali di masjid, akhirnya orang pada ngikut, ya. Nabi takut itu menjadi kewajiban, akhirnya Nabi kembali sholat tarawih di rumah. Masyarakat sholat tarawih di masjid, tapi kalau orang Sunda bilang ngabalapak, berantakan itu posisinya. Akhirnya oleh Khalifah Umar ditata, jadilah sholat kita tarawih sekarang banyak yang melakukan secara berjamaah. Nah, mereka itu orang-orang yang mendapat lampu hijau dari Nabi untuk melakukan itu. Jadi jangan kita bentur-benturkan, ya. Nah, jadi sekali kita berharap ini cepat berlalu, yang mudah-mudahan program vaksinasinya ini berhasil, ya, sehingga kita bisa lagi banyak melakukan aktivitas secara normal. Ya, walaupun saya membaca berita pakar pandemi UI itu memprediksi ini baru berakhir nanti di pertengahan 2021, berarti sekitar bulan Juni. Ya, kita masih harus bersabar. Ya, bahkan ada yang mengatakan lagi ini baru benar-benar bisa berakhir itu di akhir 2021. Waduh, ini lebih berat lagi, kita harus bersabar lagi sampai akhir tahun. Ini aja baru berapa ini? 9 bulan kita diterpa pandemi ini, rasanya sudah payah sekali kita kan. Apalagi masih setahun lagi. Ya. Dan sekarang ini lagi puncak-puncaknya di Kota Depok. Ya, seperti saya sampaikan pada khutbah Jumat kemarin, itu tidak ada rumah sakit di Depok ini yang bisa menampung lagi. Kalau ada yang sakit itu harus lintas provinsi cari rumah sakitnya. Ya, karena itu tolong dijaga betul, jangan sampai ada kita atau keluarga kita yang terpapar COVID. Ya, nah ini yang paling besar, yang paling menyita energi kita, menyita perhatian kita di tahun 2020. Ya. Nah, yang juga kemudian menyita perhatian kita juga masih terkait dengan COVID, yaitu dampak ekonominya.
perekonomian kita ambruk. Banyak masyarakat kita yang kehilangan pekerjaan, ya, yang tidak pernah terbayang sebelumnya, ya. Dan ini recovery-nya bakal lama, ya. Kemudian yang lain juga yang menjadi headline di tahun 2020 adalah kasus korupsi, ya, terutama yang dua yang besar itu korupsi ekspor benih lobster dan korupsi bansos, ya, dan ada korupsi lain, wali kota, ya, ada bupati dan ada yang lain-lain. Nah, itu kira-kira peristiwa-peristiwa di tahun 2020. Nah, seperti apa di tahun 2021? Ya, kalau COVID mudah-mudahan bisa selesai, ya. Walaupun saya berharap ini tetap COVID dan ekonomi mungkin agak mulai, kalau COVID-nya selesai ekonominya bisa merangkak naik, tapi juga tidak bisa terlalu cepat karena kita ini lukanya parah banget nih. Ya, beda dengan di tahun 99 itu hanya lokal aja Jakarta, tapi yang lain-lain kan enggak. Ya. Nah, kalau ini bukan cuma Jakarta tapi Indonesia, dan bukan Indonesia tapi juga dunia. Ya. Jadi ini menambah berat recovery ekonomi kita. Nah, kemudian kalau masalah korupsi, saya kok melihat tidak akan ada perubahan yang signifikan. Bahkan bisa jadi tahun 2021 itu nanti akan lebih berat, lebih banyak kasusnya. Kenapa? Karena sebab korupsinya tidak diselesaikan, dan cara penanggulangan korupsinya pun juga tidak ada yang berubah. Jadi nggak ada yang berubah nanti dengan kasus korupsi kita di tahun 2021. Jadi siap-siap aja kita akan menonton lagi parade festival korupsi di tahun 2021. Nah, pertanyaannya apa sih yang menyebabkan korupsi itu terjadi? Ya, ada beberapa. Yang pertama adalah karena gaya hidup sebagian masyarakat kita ya pada korupsi. Ya, beli barang-barang branded gitu ya, beli tas mereknya Louis Vuitton yang harganya ratusan juta, tasnya ratusan juta. Lalu kalau mau beli tas Louis Vuitton, bawa ke Tanjur Ciawi itu, suruh bikin, bisa tuh, persis sama itu bisa. Apa sih yang nggak bisa dibikin? Orang pesawat aja kita bisa bikin, apalagi cuma bikin tas doang. Ya, dikasih merek Louis Vuitton, harganya 500 juta tasnya. Di Ciawi nggak sampai 500.000 tuh tas kayak gitu. Ini gaya hidup aja. Ya, jam yang ratusan juta atau miliar-miliar, baju, ya. Nah, ini pola hidup yang seperti ini yang membuat orang menjadi korupsi. Kemudian selebihnya adalah karena sistem politik kita yang memang belum berubah sampai sekarang, dan itu ya saya boleh katakan memaksa orang untuk korupsi. Ya, saya sering contohkan misalnya nih, kita baru aja pilkada nih, ya, pilkada Depok, saya kan pelaku sih, jadi saya tahu berapa gitu, ya, kebutuhannya itu ya untuk paket hemat saja
itu sekitar 15 miliar paket yang paling hemat. Bisa jadi lebih dari itu, bisa 20-25. Itu untuk kelas Depok yang kotanya kecil. Kota kita kan kecil nih, cuma 200 km persegi ya. Coba bayangin Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi yang kecamatannya sampai 40-an gitu ya. Bogor kan itu batas sananya Banten tuh Marimping mau ke Banten, terus ke sana Cibarusah ya, ke sana lagi Puncak tuh Pacet, wilayah seakan-akan seperti gitu ya. Saya pernah tanya sama orang Bogor, Pak, kira-kira kalau saya mau jadi Bupati Bogor, kampanyenya perlu berapa duit ya Pak? Kira-kira 100 miliar. 100 miliar ya. Nah sementara gaji bupati, gaji wali kota itu sekitar 6,5 juta gaji pokoknya ya. 6,5 juta. Mungkin dengan tunjangan-tunjangan lain-lain katakanlah sekitar 100 juta ya. Ada lagi wali kota itu dapat nanti setiap tahun namanya upah pungut pajak ya. Jadi kalau misalnya pendapatan asli daerah kota Depok, kalau pendapatan kota Depok itu sekitar untuk APBD 2021 itu sekitar 3 triliun pendapatan ya. Pendapatan itu ada dari pusat, ada dari provinsi, ada dari daerah sendiri. Nah, kalau pendapatan asli kota Depok itu cuma sekitar 1.250.000.000. Itu yang asli kota Depok. Yang lainnya itu dari pemerintah pusat tuh, jual minyak kita dikasih ya, dari ekspor ini apa kita dikasih ya, dari provinsi juga kita dikasih. Nah totalnya itu sekitar 3 triliun ya. Nah nanti dari pendapatan asli daerah yang 1,25 triliun itu wali kota atau pejabat kota itu dapat namanya upah pungut ya, sekitar 5%. Kalau 1 triliun berarti dapat 50 miliar setahun ya. Tapi itu dibagi-bagi ya, dibagi-bagi banyak pihak. Nah kira-kira wali kota dapatnya 300 juta. Coba aja total dari gaji dan tunjangan sekitar 100 juta dikali 60 baru 6 miliar ya. Dari upah pungut kalau dapat 300 juta dikali 5 tahun baru 1,5 miliar, totalnya baru 7,5 miliar. Nah sedangkan orang menjadi wali kota dia menghabiskan uang 15 miliar, masih minus 7,5 miliar. Belum lagi buat mencalonkan di periode kedua 15 miliar lagi. Itu untuk kelas kota Depok. Kalau untuk Kabupaten Bogor ya, total pendapatan resmi dia 7,5 miliar, pengeluaran dia 100 miliar. Bagaimana orang tidak korupsi gitu ya. Jadi ini sistem yang perlu kita perbaiki ya. Nah kenapa pertanyaan wali kota, bupati, para politisi kok modalnya besar sekali ya? Ternyata kita juga sebagai masyarakat punya kontribusi di situ. Kultur kita, budaya kita ya. Kan kalau ada pejabat datang atau calon legislatif atau calon kepala daerah datang ke wilayah kita, yang kita bedah kantongnya apa kepalanya. Coba yang kita bedah kantongnya apa kepalanya? Kantongnya kan ya. Ada yang minta karpet, ada yang minta sound system, ada yang minta
seragam, minta apa lagi? Minta alat-alat marawis, seni, apa lagi? Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Karena mereka butuh suara kita, mereka carikan duit, ya. Maka nanti setelah menang, setelah jadi tinggal dia bilang begini, kemarin Anda ambil uang saya, sekarang saatnya saya ambil uang Anda. Ya, jadi kita juga punya, dan sampai sekarang itu budaya itu tidak berubah. Ya, apalagi kemiskinan kita bertambah, itu akan semakin jadi itu budaya itu. Ya. Nah, karena itu dari sebab terjadinya korupsi ini tidak ada yang berubah. Makanya saya mengatakan tahun 2021 nanti juga tidak akan berubah. Ditambah penyelesaian korupsi juga tidak ada yang berubah signifikan. Ya, ditangkap-tangkepin KPK, cuma segitu-segitu doang, gitu kan masih untung. Ditangkap KPK itu kalau kita kooperatif gitu kan, paling 5 tahun. Ya, kalau korupsi 1 triliun kan masih cukup, masih banyak lebihnya. Ya, enggak pernah takut orang. Ya, terus apa korupsi, apa solusi dari korupsi supaya selesai? Satu, yang pertama, kesejahteraan itu diperbaiki. Ya, terutama para aparatur negara, para penyelenggara negara, itu kesejahteraannya harus diperbaiki. Tapi saya kira sekarang ini sudah lumayan baik ya. Dulu orang jadi PNS itu kesannya apa, gajinya kecil banget gitu. Sekarang ini pegawai swasta kalah gajinya dengan PNS. Makanya orang berebut jadi PNS. Ya, jadi kesejahteraan itu sudah, saya kira sudah lebih baik ya. Walaupun mungkin untuk beberapa golongan masih ada yang perlu ditingkatkan. Nah, yang kedua adalah pembinaan. Jadi kalau cuma pendekatan kesejahteraan doang, itu kan yang pernah melakukan itu di Kementerian Keuangan. Makanya orang Kementerian Keuangan itu gajinya dia lebih besar daripada PNS yang lain secara umum. Ya, nggak besar ya. Nah, tadinya filosofinya begitu, bahwa dibesarkan gajinya ini supaya tidak neka-neko lagi mencari sumber pendapatan dari pos-pos yang tidak terhormat. Tapi pendekatan itu juga nggak cukup, karena manusia itu tidak pernah cukup. Ya, seperti pepatah katakan itu, dunia ini ibarat air laut, semakin diminum semakin bertambah haus. Karena itu yang kedua yang dibutuhkan adalah pembinaan rohaninya. Ya, supaya tadi gaya-gaya hidup yang tidak perlu itu ya tidak harus dipenuhi. Ya kan? Ya. Jadi jangan menggunakan uang itu berangkatnya dari keinginan. Gunakan uang itu berangkatnya dari kebutuhan. Kalau keinginan itu unlimited, seperti Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, terus saja nggak ada berhenti. Kalau kebutuhan kan ada, ya, ada makannya cuma satu piring. Ya, nah, jadi itu perlu dibina. Nah, ini tidak dilakukan. Ya, tidak ada pembinaan aparatur kita itu tidak ada. Pembinaan mentalnya tidak ada. Ya. Nah, yang ketiga, menyelesaikan korupsi itu dengan law enforcement, penegakan hukum. Jadi harus tegas itu. Ya.
Nah kalau dalam Islam itu orang mencuri itu dihukum tangannya dipotong. Itu kalau mencurinya berapa Pak? Rubu'u dinar, 1/4 dinar. Kalau di bawah itu enggak, ya. Tapi kalau 1/4 dinar, itu dinar sekarang nggak tahu berapa rupiah ya, sekitar katakanlah 5 juta. Saya nggak tahu sekarang nilai emasnya berapa. Katakanlah 5 juta, 1,25 juta itu sudah bisa dipotong tangannya. Nah kalau sekarang yang korupsinya triliun, itu kan dia sudah membunuh masa depan orang banyak. Ya, harusnya bukan dipotong tangannya, yang dipotong lehernya. Itu. Nah sekarang orang yang korupsinya triliun-triliun kena 5 tahun. Ya, yang nggak ada kapok orang, gitu. Ya harus dihitung, misalnya gini, cara hitungnya nih. Ada bayi lahir nih, dia lahir, sampai dia mati itu kira-kira dia menghabiskan berapa duit? Lahir, dia rumah sakit berapa? Katakanlah operasi lah, operasi sesar. Berapa operasi sesar kan? 30. Oke lah, 30 juta. Susu dia, terus sekolah dia sampai kuliah berapa, semua kebutuhannya dihitung, itu bisa dihitung. Katakanlah satu orang itu dia menghabiskan 1 miliar dari mulai dia lahir sampai dia mati, sampai biaya penguburannya. Maka kalau ada orang korupsi 10 miliar, itu artinya dia sudah membunuh 10 orang, ya kan? Ya, maka harusnya dia dipotong lehernya juga bukan sekali, itu 10 kali. Potong, sambung lagi, potong lagi, sambung lagi gitu. Nah, kalau orang korupsi gini hukumannya cuma ya cemen. Lah nggak akan kapok-kapok orang. Ya. Jadi tadi kesejahteraan diperbaiki, kemudian pembinaan, kemudian juga law enforcement-nya diperbaiki, sistemnya juga diperbaiki. Dan saya tidak melihat itu ada terjadi di sektor itu. Karena itu saya mengatakan di tahun 2021 nanti ini akan berulang. Jadi jangan kaget, kita akan melihat lagi pemandangan serupa. Gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kelihatannya gitu ya, saya sih tidak berharap, kelihatannya kita masih akan bersedih di tahun 2021. Ya. Nah, terus bagaimana kita mensikapi ini semua? Ya. Nah, saya tadi di awal menyebut bahwa Nabi juga pernah mengalami tahun kesedihan. Ya. Nah, ketika Nabi mengalami tahun-tahun itu, masa sedih itu, ya, sebenarnya bukan 3 ya, bukan 2 yang membuat Nabi bersedih, itu 3. Ya, satu tadi istri beliau Khadijah radhiyallahu anha wafat, kedua paman beliau wafat. Yang ketiga dakwah beliau ditolak di sana sini. Di Mekah juga ditolak, ya, diterima tapi oleh sebagian kecil saja. Makanya beliau sampai mencoba peruntungan dakwahnya ke Taif. Di Taif juga ditolak. Dari situlah beliau kemudian kembali lagi ke Mekah. Ya, beliau angkat tangan sebagai manusia, hands up. Nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Tekanan juga semakin kuat ya, setelah Abu Thalib wafat. Kemarin waktu Abu Thalib masih hidup, orang masih mandang Abu Thalib mau mencelakakan Nabi, orang masih memandang Abu Thalib. Sekarang Abu Thalib sudah tidak ada, jadi tidak ada lagi yang menghalangi orang. Nah, dari situlah kemudian Allah mengundang Nabi, ya, untuk melakukan perjalanan
Isra wal Mi'raj. Ya. Nah, simpelnya nanti detailnya kita akan bahas pada pembahasan yang lain. Simpelnya bahwa hakikat peristiwa Isra wal Mi'raj itu Allah ingin mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, ya jangan putus asa. Ya, apa yang kamu alami itu tidak ada artinya apa-apa dengan kehebatanku ini. Tuh ya, tuh sepanjang perjalanan Isra wal Mi'raj. Ya, itulah kenapa ayatnya mengatakan linuriyahu min ayatina. Gitu. Ya, coba kita review lagi ayatnya, surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, supaya kami pertontonkan kepadanya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tanda kehebatan kami. Ya, jadi sebetulnya ini adalah rihlah, rekreasi. Ya, jadi Allah kasih tahu yang kamu alami di dunia itu nggak ada apa-apanya, tenang saja. Ya, nah ini sikap mental yang harus kita bangun seperti itu. Yang kedua, sikap mental yang mesti kita bangun, kalau tadi kita memprediksi itu kan hitungan kita, hitungan manusia ya. Ya. Tapi sikap mental kita tidak boleh juga ikut jadi kecil. Nah, yang kedua yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mereka punya banyak masalah, mereka bukan takut, bukan masalah ciut, masalah kabur, enggak. Ya, pada saat Nabi dan para sahabat di Madinah dikepung oleh tentara sekutu, kalau hitung-hitungannya udah nggak bakalan menang. Ya, jumlahnya sedikit, kota Madinah dikepung. Ya, kan nggak bisa ada logistik masuk. 3 bulan aja dikepung, selesai itu Madinah. Pada saat perang Ahzab, perang Khandaq. Ya, tapi ketika mereka melihat tentara sekutu yang begitu banyak, para sahabat mengatakan, qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Mereka mengatakan ini yang Allah sudah janjikan untuk kita semua. Wa sadaqallahu wa rasuluhu. Maha benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Musuh-musuh yang begitu banyak itu tidak membuat mereka menjadi takut, justru malah membuat mereka semakin tunduk kepada Allah dan keimanan mereka pun semakin membaik. Ini sikap mental yang harus kita bangun. Ya, ketika kita punya banyak masalah, kita katakan hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Inilah yang Allah dan Rasulnya sudah janjikan untuk kita semua. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam kitabnya bahwa Allah akan menguji kita semua? Terlalu banyak ayat yang sudah Allah janjikan. Ya. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita menyelesaikan ini semua dengan mendekatkan diri kita kepada Allah yang maha besar tadi, yang maha hebat tadi, yang maha berkuasa tadi. Itu kan kira-kira pesan dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Di Amul Hazan Allah kasih Isra wal Mi'raj. Kita juga seperti itu. Ya, saya tadinya berharap gitu ya, tahun baru kemarin kita kan libur, ya, nggak ada pesta-pesta besar, walaupun yang kecil-kecil di RT-RT masih banyak, ya, agak susah juga merubah tradisi itu.
Dilarang yang besar, jadi kecil-kecil di tingkat RT, pada bakar ayam, bakar ikan, bakar kambing, ya. Akhirnya ya jadi COVID-nya nggak selesai-selesai juga, dan nggak ada penindakan kalau yang tingkat RT. Nah, tadinya saya berharap kita kan punya wapres nih kiai, ya. Mestinya pada malam tahun baru dia berdiri tegak. Seluruh stasiun televisi kalian wajib menyiarkan. Kalau enggak saya cabut izinnya. Kan gitu mestinya. Kita mau bikin doa nasional, kita mau bikin istighfar nasional, kita mau bikin tobat nasional. Enggak juga. Ya. Jadi kita terlalu confidence menghadapi corona ini, apalagi udah ada vaksin besok. Makin confidence itu, makin pede gitu. Ya. Harusnya Indonesia ini negara yang paling duluan selesai coronanya, negara yang paling duluan pulih ekonominya. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Ini kan COVID ini yang paling parah ini menyasar sektor kesehatan kita dan sektor ekonomi kita kan, yang paling nampak. Sektor sosial kita juga sebetulnya tidak kalah parahnya, cuma dia baru akan nampak nanti 5 tahun ke depan. Ya, kasus perceraian kita banyak banget nih sekarang. Nanti dampaknya 5 tahun baru terasa. Kalau sekarang belum begitu terasa. Nah, saya katakan harusnya Indonesia ini yang paling duluan kelar, karena Indonesia itu berpenduduk Muslim dan orang Muslim itu punya Al-Quran. Ya, Al-Quran sudah menjelaskan banyak sekali formula yang ketika kita lakukan itu kita akan sehat dan kaya sekaligus. Ya. Kita lakukan itu, kita akan sehat dan kaya sekaligus. Coba, ya. Nah, saya sudah sampaikan kemarin pada saat khotbah Jumat. Al-Quran menjelaskan formulanya, ya. Yang mau kaya dan yang mau sehat, formulanya satu, perbanyak istighfar. Istighfar. Ya, kalau kita datang ke ulama yang benar, kiai yang benar, itu semua masalah itu pasti formulanya yang pertama adalah istighfar. Ya, saya kasih tahu kalau bukan Mas Bunda nggak usah pergi ke siapa-siapa, udah saya kasih tahu formulanya sekarang. Istighfar. Apa hubungannya istighfar dengan sehat dan dengan kaya? Ya kan? Yang pertama surat Hud ayat 52. Allah jelaskan. Hud berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Beristighfarlah kalian kepada Allah dan bertaubatlah. Ya. Yursilis sama'a 'alaikum midrara. Allah akan kirimkan kalian hujan. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan tambah kekuatanmu. Allah akan tambah kekuatanmu dari kekuatan yang sudah ada saat ini. Dan di situ termasuk kekuatan fisik, termasuk imunitas kita akan Allah tambah dengan istighfar. Ya. Jadi yang sakit-sakit cepat sehat sambil istighfar. Yang belum sakit juga jangan yang udah corona doang istighfar. Yang belum sakit juga istighfar sehingga imunitasnya akan meningkat gitu. Ini kalaupun virusnya nempel di badannya, dia tidak terpapar karena imunitasnya lebih tinggi dari kemampuan virus itu menginfeksi. Ya. Terus hubungannya istighfar sama kekayaan apa? Surat Nuh, kalau tadi surat Hud ayat 52. Ini surat Nuh ayat 10 dan ayat 11.
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin. Nuh berkata kepada kaumnya, beristighfarlah kalian semua kepada Allah. Wahai rakyat Indonesia, gitu, kalau saya jadi presiden kemarin tuh tahun baru, rakyat Indonesia, siap-siap malam tahun baru jam 8 persis kita akan berzikir bersama, kita akan berdoa bersama, kita akan bertobat bersama. Mestinya seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Nuh berkata kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum. Ya, beristighfarlah kepada Allah, innahu kana ghaffara. Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan kirimkan untuk kalian hujan. Terus wa yumdidkum bi amwalin. Allah akan berikan kepada kalian harta yang banyak. Jadi siapa yang mau kaya nggak usah pergi ke Gunung Kawi, nggak usah pergi ke gunung ini, ke gunung itu, kuburan ini, kuburan itu, dukun ini, dukun itu. Istighfar aja biar banyak. Badan kita sehat, kaya. Istighfar kan juga nggak berat-berat banget. Ya, ini formula ya. Pertama. Yang kedua, zikrullah. Banyak zikir kepada Allah. Ini apa lagi ini? Orang lagi corona disuruh zikir-zikir. Ya, Bapak Ibu, kalau ada orang yang kena corona, apa nasihat dokter? Pertama, jangan panik, ya kan? Tetap tenang, jangan stres. Tapi dokter nggak kasih tahu bagaimana caranya supaya tidak panik, bagaimana caranya supaya tidak stres, ya kan? Yang dikasih jangan panik, jangan panik. Dokter sendiri panik, ya kan? Dokter sendiri kalau udah kena corona dia panik juga. Nah, yang tahu caranya bagaimana tidak panik itu Al-Quran. Ya, surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hatinya menjadi tenang karena mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, sehingga imunitas kita tidak drop. Ya, imunitas kita tidak drop. Dengan berzikir kepada Allah, jiwa kita jadi tenang, imunitas kita akan baik. Bapak Ibu, ya, dari penelitian itu yang membuat orang sehat itu bukan dari makanan. Makanan yang sehat yang kita makan itu bukan itu. Makanan itu cuma 20% kontribusinya terhadap kesehatan seseorang. Ya, kalau dari makanan itu orang gila udah duluan pada mati itu, ya kan? Dia makan dari tempat sampah tuh, tapi sehat aja dia, gitu, ya, gitu kan? Nah, yang membuat orang sehat yang pertama kali adalah suasana hatinya itu, ya, suasana hati. Coba ya, kalau ada orang pensiun nggak siap, dia pensiun stres, biasanya gajinya 40 juta, terus pensiun tinggal 4 juta, stres dia, makanya cepat pada stroke. Udah gitu nggak pernah ke masjid pula, nggak tahu caranya dia menghadapi pensiun. Ya, jadi yang membuat orang sehat pertama kali suasana hati. Yang kedua gerak. Makanya orang bilang makanya dari tempat sampah, tapi di jalan setiap hari, ya kan? Jadi yang dimakan itu keluar lagi. Nah, kita habis makan banyak nonton TV, numpuk perut kita makin maju.
Iya kan? Coba di kampung-kampung kita tuh yang masih punya desa-desa, orang pada tua-tua banget tuh, nenek-nenek, kakek-kakek, sehat-sehat tuh. Padahal makannya paling daun singkong apa, makan telur juga udah hebat, tapi pada sehat-sehat, umurnya pada panjang-panjang. Jadi tadi suasana hati gerak, baru makanan, ya. Jadi tadi suasana hati kita itu bisa tenang kalau kita banyak zikrullah. Nah, terus kaitannya dengan kekayaan apa? Kaitannya dengan ekonomi apa? Tadi kalau jiwa kita tenang, ide-ide kita moncer. Jadi peluang itu terbuka semua tuh. Tinggal kita pilih mana yang kita mau realisasi. Tapi kalau jiwa kita galau, peluang itu tertutup semua, mampet. Ini di depan kita ada peluang banyak, nggak bisa kita lihat karena kita ini stres, ya. Jadi itulah yang Allah katakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari mengingatku, maka bagi dia penghidupan yang sempit. Ya, bahkan kebalikannya, siapa yang rajin mengingatku, siapa yang selalu mengingatku, maka bagi dia penghidupan yang lapang. Itu apa alasan kita tidak berzikir? Allah kasih kesehatan, Allah kasih kekayaan. Ya. Nah, formula yang ketiga adalah dengan sodako. Jadi kalau Bapak Ibu ke ulama, itu masalah apapun, ini tiga formula ini pasti nggak akan pernah hilang sebelum yang lain-lainnya. Gitu. Nanti biasanya kalau ada masalah ekonomi, setelah tiga ini diperintahkan, nggak berubah juga, balik lagi, cek lagi, ada nggak hubungan kamu dengan orang tua kamu yang bermasalah? Oh, ternyata ada. Tapi tiga formula ini formula gacoan para ulama kalau menasihati orang bermasalah: istighfar, zikir, sedekah. Sama kalau ada orang, saya juga begitu, sama, banyakin istighfar, banyakin zikir, banyakin sedekah. Teman-teman yang pada kena COVID, saya cuma kasih tahu, mohon maaf saya nggak bisa nengok, nggak bisa bantu, saya titip pesan ini aja, ini pesannya, ini ayatnya, ini cuma tiga itu loh. Ya, apa sedekah dengan corona? Apa hubungannya sedekah dengan kekayaan? Ya, dengan corona itu banyak sekali hadis Nabi, diantaranya dawu mardakum bisadaqah. Obatilah sakit kalian dengan bersedekah. Banyak banget nih cerita tentang ini. Ya, saya cuma mau ambil satu ya. Saya pernah dapat tulisan, ada cerita orang Indonesia, perempuan, dia bekerja menjadi asisten rumah tangga di Saudi. Nah, pembantu ini sebentar-bentar ke kamar mandi, majikannya melihat heran gitu, ini kok pembantu saya sebentar-bentar ke kamar mandi, ngapain dia nih? Ditanyalah oleh majikannya itu, kamu kenapa kok sebentar-sebentar ke kamar mandi? Ini cerita terus terang bahwa saya baru saja melahirkan, itu baru punya bayi dia. Kan kalau orang punya bayi kan susunya kan keluar terus kan, ya ibu ya, gitu ya. Nah, karena kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak, akhirnya anaknya dititipkan di neneknya, dia terbang ke Saudi jadi pembantu. Makanya sebentar-bentar dia ke kamar mandi tuh ngeluarin susunya itu. Ya, akhirnya majikannya iba, ini sudah kamu pulang sana ke Indonesia, ini tiket pulangnya, ini gaji kamu 2 tahun. Menyusui anak kan 2 tahun kan? Wal walidat yurdina auladahunna haulain kamilain.
Ini tiket pulang, ini gaji 2 tahun. Nanti kalau udah menyusui anak mau 2 tahun mau balik lagi kemari boleh. 2 tahun dikasih gaji Pak, nggak kerja. Ya. Nah besoknya si majikan check up ke dokter karena dia punya sakit kanker udah stadium 4. Begitu dia cek hilang itu kanker. Dokternya bingung, kamu berobat pakai apa nih? Stadium 4. Ya. Dawu mardhakum bisadaqah. Kita berobat ke dokter, bantu dengan sedekah, bantu dengan zikrullah. Dengan zikir saya pernah teman saya cerita, saya nggak tahu orangnya, nggak disebut namanya. Ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman, ya. Nah rupanya dia kanker paru-paru, ada kanker di paru-parunya. Oleh profesornya di Jerman, dia divonis umurnya tinggal sebulan lagi, gitu. Nah karena dia sebulan lagi, dia pikir mendingan saya pulang mati di Indonesia, orang Surabaya. Akhirnya pulang dia, nggak ngasih tahu profesornya. Begitu profesornya tahu, dikejar ke bandara, takut mati di jalanan. Tapi orangnya udah keburu terbang. Nah kira-kira beberapa bulan kemudian dia balik lagi ke Jerman, sudah sembuh, ikut kuliah lagi, dipanggil oleh profesornya, dimarahin karena kamu pulang gak bilang-bilang, takut mati di jalanan. Terus diperiksa lagi tuh tumornya udah hilang Pak. Profesornya tanya, kamu berobatnya bagaimana? Harusnya sebulan lagi udah mati, ini malah hilang. Dia bilang saya cuma 2 melakukan. 1 minum jus wortel, ya. Yang kedua dia berzikir banyak, hilang itu penyakit. Ya, profesornya bilang, tolong jangan dipublis ya, nanti gelar saya bisa dicabut. Jadi sebulan lagi mati, ternyata nggak mati, malah sembuh. Formulanya itu Pak, jus wortel dengan zikir. Ya, jadi badan kita ini merespon. Dari sedekah, dawu mardhakum bisadaqah. Obatilah sakit-sakit kalian dengan sedekah. Ini juga bukan buat yang sakit doang, yang belum sakit juga sedekah. Ya, Nabi juga menjelaskan itu bahwa bencana itu tidak akan pernah mendahului sedekah. Tapi kalau kita udah bersedekah pagi, ya siangnya sampai malam itu Allah pelihara kita, Allah jaga, tidak ada bencana. Bencana tidak pernah mendahului sedekah. Makanya para ulama menyarankan kita bersedekah pagi hari. Ya, gitu. Ada sebuah masjid menarik di Majaya. Saya tanya, berapa pendapatan sholat Jumat? 1,5 juta Pak, rata-rata setiap Jumat. Nah terus kebutuhan Bapak berapa operasional? 13 juta sebulan. Kalau 1 Jumatnya 1,5 juta kali 4 baru 6 juta. Kebutuhannya 13 juta minus 7 juta lagi. Dari mana minusnya? Itu Pak, jamaah kami kalau subuh pada sedekah itu rata-rata 1 hari 500.000 subuh. Tuh, ya. Jadi dari subuh itu dia dapat 15 juta tambah 6 juta, 21 kebutuhan dia buat gaji marbot, buat kebersihan, listrik dan seterusnya, semua itu 13 juta. Masih ada surplus 7 juta. Di setiap hari itu 500.000 tuh jamaahnya pada sedekah pagi. Ya. Jadi itu buat yang belum sakit juga sedekah. Allah nggak minta jumlahnya banyak, Allah yang minta kita jadi habit, jadi kebiasaan sedekah. Seolah ada sesuatu yang hilang kalau kita belum sedekah hari. Nah gitu. Terus sedekah dengan kekayaan apa kaitannya? Ya, tadi dengan kesehatan, dengan kekayaan apa? Ya, Pak begini.
Allah tidak suka kalau melihat hambanya melakukan kebaikan, kecuali Allah akan membalas dengan kebaikan yang lebih hebat. Itu prinsipnya. Ya? Apabila hadisnya ada tuh, hadis kursi lagi. Apabila seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah dengan kebaikan sejengkal, Allah akan melakukan kebaikan pada hamba itu satu hasta. Kalau ada seorang hamba melakukan kebaikan dengan satu hasta, Allah akan membalasnya satu depa. Kalau ada hamba mendekatkan dirinya kepada Allah jalan kaki, Allah akan membalasnya dengan berlari. Itu artinya Allah tidak suka kalau ada hambanya melakukan kebaikan, kecuali Allah akan balas dengan yang lebih hebat. Ini saya mau cerita nih Pak, pengalaman pribadi. Ya, saya berlindung kepada Allah bukan pengen riak, tapi ingin menyampaikan. Ya, tahajud binikmah atau apalah namanya. Di akhir Desember, kira-kira minggu-minggu terakhir Desember, belum lama, saya pergi ke Bogor jam 8 berdua dengan teman saya Habib Gasim. Saya yang nyetir mobil. Ya, di depan kolam renang GDC ada pemulung ibu-ibu sama anaknya pagi-pagi jam 8. Saya ambil duit di mobil saya bilang Beb, di kiri, tolong kasih dia 5.000. 5.000 Pak, 5.000 cuma pagi. Siangnya Pak, jam 2, staf saya nelpon, Pak di mana Pak? Di kantor. Tolong jangan pulang dulu sebentar ya Pak, tunggu saya ketemu Bapak. Datang dikasih itu tanda tangan 3.300.000. Padahal saya tidak pernah membayangkan ada honor itu. Saya pernah jadi narasumber gitu, kayak diwawancarai lah, seperti wartawan mewawancarai saya kan biasa gitu kan. Nah, rupanya itu ada kegiatan. Nah, saya itu dicantumkan sebagai narasumber di situ. Ya, cuman diwawancarai setengah jam doang gitu. Saya juga nggak menyangka kalau ada honornya. Ya, kalau ditelepon Pak, tunggu sebentar Pak, ini ada honor buat Bapak 3 juta. Jadi pagi saya ngeluarin 5.000, jam 2 siang saya dapat 3 juta. Malamnya teman saya nelpon lagi, Pak minta nomor rekening ya Pak. Emang kenapa? Ini ada titipan uang, saya mau ke rumah Bapak nggak sempat. Dari saya Bapak anu. Emang kenapa? Bapak pernah bantu dia. Jadi saya cuma bantu, itu juga bantuan kecil yang saya juga nggak pernah membayangkan saya bakal dikasih honor gitu. Dapat lagi 2 juta malam. Jadi pagi saya keluar uang 5.000, malamnya saya dapat 5 juta gitu. Saya nyesel Pak, tahu gitu saya kasih pemulungnya 10.000 tadi pagi. Kan dapatnya 10 juta. Ya, itu Pak sedekah. Ya, jadi kita dapat sehat dan jadi kaya sekaligus gitu. Terus apa yang membuat kita tidak beristighfar? Apa yang membuat kita tidak berzikir? Apa yang membuat kita tidak sedekah? Itu. Ya, jadi boleh jadi tahun 2021 ini tahun kesedihan juga. Kita akan hadapi dia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada yang hebat, nggak ada yang berat. Wallahu a'lam. Itu jawabannya. Bapak Ibu yang mulia silakan. Mungkin ada masukan Ustaz. Pertama mengenai masalah pesimisme di tahun 2021.